Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga saya dapat mempresentasikan materi mengenai akad sarf, akad wadiyah, akad al-wakalah, akad al-kafalah, qaduhul hasan, akad al-hiwalah, dan akad al-rahan. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SE MSI dan Bapak Dr. Primadi Prasetyo MSAK. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melani Wandira Putri dengan NIM C1 C0D3010. Latar belakang dari materi yang akan saya sampaikan, perkembangan sistem keuangan semakin kompleks seiring meningkatnya kebutuhan transaksi masyarakat modern. Sementara sistem konvensional sering menimbulkan masalah seperti riba, ketidakjelasan akad, dan ketidakseimbangan transaksi sehingga mendorongnya hadirnya sistem keuangan syariah yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip Islam dengan menekankan nilai kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong dalam setiap aktivitas ekonomi. Pokok pembahasannya yang pertama ada akad sarf, yang kedua akad wadiyah, ketiga akad al-wakalah, keempat akad al-kafalah, kelima qaradul hasan, keenam akad al-hiwalah, ketujuh akad al-rahan. Yang pertama ada akad sarf. Di sini pengertiannya, akad sarf adalah transaksi pertukaran atau jual beli mata uang, baik sejenis maupun berbeda jenis. Yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, dalam praktiknya, akad ini banyak digunakan pada penukaran valuta asing dan transaksi keuangan internasional, dengan ketentuan harus jelas, transparan, dan bebas dari unsur riba. Dasar hukumnya, akad sarf berasal dari Al-Quran dan hadis tentang pertukaran barang ribawi seperti emas dan perak yang dianalogikan sebagai mata uang. Dengan ketentuan harus dilakukan secara tunai dan seimbang untuk menghindari riba karena uang hanya berfungsi sebagai alat tukar. Jenis transaksi valuta asing terdiri dari spot yang diperbolehkan karena tunai atau maksimal 2 hari, sedangkan forward, swap, dan option tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gahar, maisir, dan perjudian. Rukun dan ketentuannya, rukunnya itu yang pertama ada pelaku akad atau penjual dan pembeli, yang kedua objek akad atau mata uang yang dipertukarkan, yang ketiga ijab kabul atau kesepakatan kedua belah pihak. Ketentuannya, yang pertama ada pelaku akad harus cakap hukum dan balik, kedua objek akad harus jelas kursnya, dikuasai sebelum berpisah, jika sejenis harus sama jumlahnya, tidak boleh ada kiar syarat, dan penyerahan dilakukan tunai atau maksimal 2 kali 24 jam tanpa utang. Ketiga, jenis ijab kabulnya dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak secara lisan, tertulis, atau media komunikasi. Kemudian ada perlakuan akuntansi akad sarf. Dalam akuntansi akad sarf, pembelian valuta asing dicatat sebagai mendebit kas valuta asing dan mengkredit kas rupiah. Sedangkan penjualan valuta asing dicatat dengan mendebit kas rupiah dan mengkredit kas valuta asing, di mana selisih kurs dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian. Pada akhir periode, aset atau kewajiban valuta asing disesuaikan dengan kurs tengah Bank Indonesia sehingga dapat muncul selisih kurs yang diakui sebagai laba atau rugi agar laporan keuangan mencerminkan nilai yang sebenarnya. Selanjutnya, akad wadiyah. Di sini, akad wadiyah adalah akad penitipan barang atau dana dari seseorang kepada pihak lain yang dipercaya untuk menjaga dan memeliharanya. Jenisnya ada wadiyah amanah, yang kedua wadiyah yad damanah. Sumber hukumnya ada Al-Quran seperti Quran Surah An-Nisa ayat 58 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 283. As-Sunnahnya yaitu hadis yang memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada yang berhak dan tidak berkhianat dalam titipan. Rukun dan ketentuannya, rukun wadiah meliputi muwaddi atau penitip dan mutawda atau penerima. Kemudian pelakuan akuntansinya, pada pemilik, biaya penitipan dicatat sebagai beban, sedangkan pada penerimaan dicatat sebagai penetapan jasa titipan. Semua pencatatan mengikuti prinsip bahwa barang harus dikembalikan sesuai dengan akad dan biaya jasa dicatat sebagai transparan. Kemudian ada akad al-wakalah. Akad al-wakalah adalah akad pendelegasian atau pemberian kuasa dari muwakil kepada wakil untuk melakukan suatu pekerjaan yang boleh diwakilkan menurut syariah, seperti pembelian barang, pembayaran utang, atau urusan administrasi. Sumber hukumnya ada Al-Quran seperti Quran Surah Al-Kahfi ayat 19, Quran Yusuf ayat 55, dan Quran Surah Al-Isra ayat 34.
Yang kedua, as-sunnah, yaitu hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat pernah melakukan sistem perwakilan dalam pekerjaan tertentu dengan atau tanpa imbalan. Rukun dan ketentuan syariahnya terdiri dari muwakil, wakil, objek akad, dan ijab kabul. Di sini berakhirnya akad wakalah jika salah satu pihak meninggal atau hilang akal. Pekerjaan telah selesai, akad dibatalkan oleh muwakil, wakil mengundurkan diri, atau objek akad sudah tidak ada lagi. Perlakuan akuntansi al-wakalahnya, dalam akuntansi, wakil mencatat pendapatan saat penerimaan ujrah dan beban saat mengeluarkan biaya operasional. Pemberi kuasa mencatat biaya sebagai beban wakalah saat pembayaran jasa perwakilan. Jika dibayar di muka, maka diakui sebagai pendapatan diterima di muka dan diamortisasi sesuai dengan periode. Kemudian akad al-kafalah. Akad al-kafalah ini adalah akad penjaminan di mana pihak penjamin menjamin kewajiban pihak yang bertanggung. Kepada pihak ketiga, dalam akad ini penjamin bertanggung jawab melunasi kewajiban apabila pihak yang ditanggung tidak mampu memenuhinya. Sumber hukumnya ada Al-Quran seperti Quran Surah Ali Imran ayat 37 dan Quran Surah Yusuf ayat 72. Kemudian asunahnya yaitu hadis Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa penjamin bertanggung jawab atas kewajiban yang dijaminnya. Rukun dan ketentuan syariahnya, rukun kafalah terdiri dari kafil atau penjamin, makful anhu atau pihak yang ditanggung, makful lahu atau kreditur, objek jamin, dan ijab kabul. Berakhirnya kafalah berakhir apabila utang telah dilunasi, kreditur membebaskan utang, terjadi pengalihan utang, tercapai kesepakatan damai atau kreditur mengakhiri akad sesuai ketentuan yang berlaku. Perlakuan akuntansi al-kafalahnya bagi penjamin, imbalan yang diterima dicatat sebagai pendapatan kawalah, sedangkan biaya yang dikeluarkan dicatat sebagai beban. Bagi pihak yang meminta jaminan, pembayaran biaya kafalah dicatat sebagai beban jasa penjaminan sesuai dengan akad syariah. Selanjutnya ada Qadhul Hasan. Qadhul Hasan adalah pinjaman kebajikan tanpa imbalan, di mana penerimaan pinjaman hanya wajib mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan bunga atau riba. Akad ini bertujuan membantu pihak yang membutuhkan untuk keperluan sosial dan kemanusiaan. Sumber hukumnya yaitu Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah ayat 280, yang mengajukan memberi keringanan kepada orang yang kesulitan membayar utang. Ada as-sunnah, yaitu hadis Rasulullah SAW yang menekankan pentingnya membantu sesama dan tanggung jawab dalam melunasi utang. Rukun dan ketentuannya terdiri dari pemberi pinjaman atau mukrid, penerima pinjaman atau muktarid, objek pinjaman, dan ijab kabul. Perlakuan akuntansinya, dana Qardul Hasan dicatat dalam laporan dana kebajikan karena termasuk dana sosial. Bagi lembaga pemberi pinjaman, penerimaan dana dicatat sebagai sumber dana kebajikan dan penyaluran pinjaman dicatat sebagai pengeluaran dana kebajikan. Bagi peminjam, penerima pinjaman dicatat sebagai kas dan utang, sedangkan pelunasan dicatat sebagai pengurangan utang dan kas. Selanjutnya ada akad al-hiwalah. Akad al-hiwalah adalah akad pengalihan utang atau piutang dari suatu pihak kepada pihak lain. Dalam akad ini, kewajiban pembayaran utang atau hak menagih utang dipindahkan kepada pihak baru yang disepakati. Jenis akad hiwalayah yang pertama berdasarkan objek akad. Di sini ada hiwalah al-haq, yaitu pengalihan hak tagihan atau piutang. Kemudian ada hiwalah ad-dain, yaitu pengalihan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua ada berdasarkan persyaratan. Yang pertama ada hawalah al-muqayyadah, yaitu pengalihan yang disertai hubungan utang piutang antara pihak terkait. Kemudian ada hawalah al-mutahalak, yaitu pengalihan tanpa hubungan utang piutang sebelum dan banyak digunakan dalam praktik modern. Sumber hukumnya, dasar hukum hiwalah berasal dari hadis Rasulullah SAW, riwayat Bukhari dan Muslim yang menjelaskan bahwa pengalihan utang kepada pihak yang mampu diperbolehkan dan sebaiknya diterima sebagai bentuk penyelesaian kewajiban secara adil. Rukun dan ketentuan syariah, rukun hiwalah terdiri dari muhil, pengalih, muhal, pihak yang memiliki hak atau kewajiban, muhal alai, penerima pengalihan, objek akad, dan ijab kabul. Perlakuan akuntansi hiwalah bagi muhil, utang yang dialihkan dicatat sebagai penghapusan utang lama dan pengakuan utang baru kepada mahal alih.
Jika ada ujrah, maka dicatat sebagai beban. Bagi muhal alaih, pembayaran kepada muhal dicatat sebagai piutang kepada muhil, sedangkan ujrah diakui sebagai pendapatan. Dalam laporan keuangan, piutang hiwala disajikan terpisah dan diungkapkan sebagai ketentuan PSAK. Selanjutnya ada akad al-rahan. Di sini akad ar-rahan adalah akad gadai atau penjamin utang dengan menjadikan suatu barang sebagai jaminan. Barang jaminan tetap menjadi milik rahin atau penggadai, sedangkan mutahin penerima gadai hanya memegang sebagai pengaman utang sampai utang dilunasi. Jika utang tidak dibayar, barang dapat dijual untuk melunasi kewajiban tersebut. Di sini ada tajlisi. Tajlisi atau fidusia adalah bentuk ran di mana barang jaminan tetap berada dalam pengusaha rahim. Pengusaha ran tajelisi atau fidusia adalah bentuk ran di mana barang jaminan tetap berada dalam pengusahaan rahim. Sementara murtahin hanya memegang bukti kepemilikannya. Rahin masih dapat menggunakan barang tersebut dengan izin murtahin. Sistem ini banyak digunakan dalam praktik pembiayaan modern. Sumber hukumnya, di sini ada Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang barang jaminan dalam transaksi utang piutang. Di sini ada As-Sunnah, yaitu hadis Rasulullah SAW yang pernah menggadaikan baju besinya sebagai jaminan utang. Kemudian ada rukun dan ketentuan syariah. Rukun ran terdiri dari rahin, murtahin, marhun atau barang jaminan, marhun bih atau utang, dan ijab kabul. Perlakuan akuntansi ran, bagi murtahin, pinjaman dicatat sebagai piutang dan biaya pemeliharaan sebagai pendapatan jasa. Bagi rahin, pinjaman dicatat sebagai kas dan utang, sedangkan biaya pemeliharaan dicatat sebagai beban. Jika barang dijual karena gagal bayar, hasilnya digunakan untuk melunasi utang dan sisanya dikembalikan kepada rahin. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa akad dalam ekonomi syariah berperan penting dalam pengatur transaksi keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Setiap akad memiliki fungsi berbeda seperti pertukaran, penitipan, perwakilan, penjaminan, pinjaman, kebajikan, pengalihan utang, dan gadai, yang semuanya bertujuan menjaga keadilan, menghindari riba, dan memperkuat tolong-menolong. Selain itu, akad syariah juga diatur dalam standar akuntansi PSAK, sehingga transaksi dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terpercaya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.